Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah calon atau bakal indukan-indukan yang ada di kandang kami ya. Ini jenis jumbo. Ini kurang lebih usianya di 1 bulan 2 mingguan. Hampir mendekati 2 bulan. Ini total keseluruhan ini ada 24 ekor. Ini nanti kita bakal regenerasikan sebagai indukan ya. Ini udah cukup besar memang. Nah, kami menggunakan ransu pakan ya. Kalau untuk pembesaran yang pastinya untuk kita pakai sendiri nantinya indukan itu kami beri pakan yang bagus. Sama seperti indukan, cuman hanya saja kami pakan bebek petelur kami rubah menjadi pakan pembesaran. Kami biasa menggunakan jagung giling dan pakan 511. Itu kami gunakan secara full ya. Kami menggunakan pakan full sama seperti indukan, pakan full 24 jam. Jadi karena memang untuk bakal indukan di kandang sendiri, kami tetap harus pastikan bahwa indukan yang bakal dihasilkan itu bobotnya bagus, posturnya bagus. Nah ini ya, bisa dilihat sendiri, untuk posturnya besar. Ini jenis jumbo, total keseluruhan ada 24 ekor, ada 20 betina dan 4 pejantan. Sebenarnya kuncinya itu sama ketika kita ingin memberikan hasil yang baik ya. Kita harus berikan pakan yang baik pula. Tentu hal ini akan memperlancar pertumbuhan dan juga nanti masa aktif dia bertelur itu makin bagus dan malah makin cepat. Biasanya kalau kita merawat indukan-indukan ini dengan pakan yang pas, dengan pertumbuhan yang maksimal, di indukan di 6 bulanan itu biasanya sudah mulai bertelur. Tetapi ini 6 bulanan yang bertelur itu ya biasanya telur masih berantakan, dalam artian untuk fertilitas masih belum baik, untuk tingkat besar telur juga masih kecil. Itu hal wajar, biasanya 1 kali bertelur atau 2 kali bertelur itu akan maksimal. Nah, jadi untuk kedepannya ini bakal kita jadikan indukan. Kita memang ada 2 jenis di kandang kami ya. Jadi kami ada jenis pembibitan lokal dan kami ada pembibitan jumbo. Kami cuma punya 2 jenis. Jadi kalau jenis yang hias atau yang di bulu warna-warna seperti milenial, rambon itu kita nggak ada. Awalnya ada, cuman mengingat kita kurang antusias di pasar di daerah sini ini kurang diminati, jadi kami memilih cuma jenis lokal dan jenis jumbo. Jadi memang ini yang kami pertahankan terus. Jadi kalau untuk ransum pakan ya, kami menggunakan ransum pakan itu full. Menggunakan ransum pakan full 24 jam. Dan malam kami beri lampu ya. Karena untuk meningkatkan daya makan dia ketika malam hari. Karena ketika malam hari itu kalau pembesaran ini makan itu makin cepat pertumbuhannya dan makin bagus. Jadi sebenarnya untuk pembesaran kuncinya kita diberikan pakan malam. Ketika makan malam itu selalu ada dan selalu kontinu, tentu ya ternak-ternak kita ini bakal makan 24 jam. Nah ini yang akan memicu pertumbuhan yang lebih maksimal, yang lebih cepat pula. Nah ini usianya belum ada 2 bulan, belum ada, masih sekitar 2 minggu setengahan gitu, 2 minggu setengah lebih ya. Maksud saya 1 bulan setengah lebih gitu. Tapi alhamdulillah bobot juga udah bagus, postur juga sudah bagus. Jadi kami nggak pernah neko-neko ransum pakan ya. Kami nggak pernah neko-neko, ransum pakan tetap 511 dan jagung giling ini full, tidak pernah kosong. Jadi kalau kita buat pembesaran sendiri untuk bakal calon indukan, kita berpemikiran bahwa kasih pakan asal-asalan aja gini-gini memang iya, tapi nanti ketika indukan-indukan itu proteinnya kurang bagus, itu biasanya di usia sampai sekitar 8 bulan up sampai 7 bulan up itu belum mau bertelur kan. Jadi enggak menentukan indukan itu bertelur di usia 6 sampai 7 bulan, biasanya ada yang sampai hampir 1 tahun up itu tidak bertelur. Nah, itu karena apa? Itu tadi kita dalam memulai pembesaran ataupun pemilihan indukan tersebut itu kekurangan nutrisi ya. Biasanya indukan-indukan yang posturnya kecil ataupun indukan itu di bagian mukanya itu udah tua, tetapi itu badannya kecil. Nah, ini mau dipelihara sampai kapanpun, ketika posturnya seperti itu tidak akan menghasilkan telur sama sekali. Tapi ketika usianya masih siapan, tapi posturnya besar,
dan bagian bawahnya itu membulat, nah itu sudah pastikan di usia 6 bulanan itu udah pasti bertelur. Kalau dikasih ransu pakan bagus dan diberikan pejantan yang tepat. Karena memang faktor dasar ini memang di pemeliharaan dan pemberian ransu pakan ya. Karena dalam pemeliharaan ini memang fungsinya kita harus menyiasati sendiri apa yang dibutuhi oleh ternak-ternak kita. Jangan apa yang kita inginkan. Tentu ya, apa yang kita inginkan ini ya kita pastinya pengennya yang murah-murah aja, yang simpel-simpel aja, yang tidak pernah memikirkan protein yang dibutuhi ternak kita aja. Tentunya hal ini akan merugikan bagi kita. Tidak akan ada hasil yang bakal kita peroleh, tapi malah kebuntungan karena kita terus ngasih makan, tetapi tidak ada hasilnya nih. Hanya buang-buang waktu ya, yang dimana indukan-indukan tersebut sudah mulai tua, tapi tidak menghasilkan. Ini yang menjadi banyak kendala bagi para peternak-peternak pemula ini, karena mereka berpemikiran ketika diransum pakan yang penting lahap padelan, ransum pakan yang lahap itu biasanya proteinnya rendah ya. Perlu diingat, perlu digarisbawahi ya, biasanya kalau ransum pakan yang kita berikan kepada ternak-ternak kita, ketika ternak kita itu makannya rakus, saya bisa pastikan bahwa protein tersebut itu rendah. Karena memang ketika indukan atau pembesaran, ketika kita memberikan pakan yang memang benar-benar bagus ya, kualitasnya itu proteinnya bagus, nutrisinya bagus, dan serat-serat kasarnya juga tercukupi, biasanya dia makan cenderung lebih sedikit. Nah, jadi kalau ada namanya memberikan pakan itu langsung habis, langsung libas, langsung tidak ada tersisa satupun, bahkan dalam hitungan menit aja tuh langsung habis, itu biasanya proteinnya rendah atau tidak dibutuhi ternak-ternak kita. Makanya mereka itu makan sangat lahap. Makanya kadang ada yang cuman ngasih azola terus campur dedak, ya itu tentu makannya pasti lahap pasti bakal bahkan dalam hitungan menit aja, hitungan 1 menit aja itu pasti habis. Saya sudah pastikan kalau teman-teman itu cuma berikan misalnya eceng gondok plus dedak gitu aja, itu pasti langsung habis. Saya bisa pastikan. Karena dalam nutrisi dalam pakan tersebut itu rendah. Itu yang bikin mereka itu merasa rakus karena mereka tuh kekurangan protein. Jadi seperti itu rekan. Jangan sampai keliru ya. Oke, mungkin begitu saja nih video singkat yang dapat saya berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti jika ingin tanya-tanya, di daftar komentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.